dan tertuduhnya Jessica Wongso ini banyak memiliki kejanggalan-kejanggalan yang nggak masuk nalar dan logika saya secara akal sehat. Sehingga akhirnya putusan vonis saya merasa ya udahlah ya, ini udah putusan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kebenaran ini terlihat. Hola netizen yang tercinta, kembali lagi di kasus Jessica ya hadirin sekalian. Kita harus kawal terus, oke? Jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja ya. Untuk video kali ini masih membahas persidangan horor Jessica di tahun 2016 lalu. Sebelumnya ada beredar potongan video Edi Darmawan sedang membagikan sesuatu yang dibungkus dengan map ke meja-meja jaksa dan hakim. Entah apa yang sedang Om Edi itu bagikan ya. Namun baru-baru ini di salah satu sidang dibahas mengenai apa yang dibagikan Edi Darmawan tersebut. Ternyata yang dibagikan oleh Edi Darmawan ke meja-meja jaksa dan hakim adalah sebuah bukti baru terkait kasus Jessica ini. Lantas, para kuasa hukum Jessica mempertanyakan bukti baru yang dibagikan Edi Darmawan tersebut. Oke, seperti apa tuh videonya? Mari kita simak bersama ya. Ahli loh Pak, ada di meja saya. Itu persoalannya. Ya, saya lihat loh. Majelis Hakim itu tadi pagi bapaknya Mirna datang memberi gambar itu di atas meja hakim termasuk mejanya jaksa. Yang kita acuan itu yang di BAP sini, bukan yang di situ. Kami tidak mempersoalkan itu, Ahli tadi itu alat bukti yang tidak sah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Alangkah lucunya seorang majelis hakim mengatakan demikian kawan. Mengapa aku katakan seperti itu? Begini kawan, kebetulan sebelum sidang itu dimulai, bapaknya M ini memberikan satu lembaran di meja hakim dan di meja jaksa. Dan itu bukti ilegal. Kenapa aku bilang ilegal? Karena itu tidak tercantum dalam list barang bukti di persidangan. Dan barang bukti itu tercantum melalui penyidikan, penyelidikan, bahkan hingga penuntutan yang berujung sebagai barang bukti di persidangan. Otomatis apapun bentuknya, entah disebut barang bukti, itu di luar persidangan, berarti itu bisa disebut ilegal. Lucunya majelis hakim menyatakan itu tidak dipersoalkan atau tidak menjadi sebuah masalah, padahal itu tercantum dalam aturan persidangan, itu tidak diperkenankan. Itu hampir mirip dengan mengintervensi pengadilan, dan itu pun sebagai barang bukti yang ilegal, dan itu ada pidananya kawan. Anehnya yaitu tadi dianggap biasa-biasa saja oleh majelis hakim. Tidak ada teguran, tidak ada pembahasan yang faktual di persidangan. Jadi bisa Anda bayangkan berapa banyak blunder yang dilakukan oleh majelis hakim. Jadi bagaimana mungkin hakim bisa memutuskan suatu perkara bila kenyataannya seperti yang kalian bisa lihat sendiri kawan. Terima kasih. Salam NKRI. Selama ini saya memang enggan mengomentari terkait kasus Wayan Mirna Salihin di tahun 2016 yang menjadikan Jessica Wongso sebagai tertuduh satu-satunya pembunuh dari Wayan Mirna. Kenapa saya selama ini males untuk mengomentari atau males untuk bersuara? Karena jujur secara pribadi saat keputusan sidang vonis kepada Jessica Wongso, saya secara pribadi itu udah memiliki kekecewaan. Dari awal saya sudah merasa bahwa kasus Wayan Mirna dan tertuduhnya Jessica Wongso ini banyak memiliki kejanggalan-kejanggalan yang nggak masuk nalar dan logika saya secara akal sehat. Sehingga akhirnya putusan vonis saya merasa ya udahlah ya, ini udah putusan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kebenaran ini terlihat. Lalu kemudian beredarlah ya dong, muncul film dokumenter yaitu I School Murder Coffee and Jessica Wongso. Di situ karena film tersebut, bahkan saya akhirnya menonton film tersebut selama 3 kali untuk coba memahami dari si film tersebut. Terus saya membaca surat atau buku diary yang dibuat oleh Jessica Wongso. Saya melihat banyaknya kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya saya terpanggil hati nuraninya bahwa Novlu saatnya bersuara untuk Jessica, justice for Jessica. 7 tahun sudah Jessica tidak mendapatkan keadilan. Kenapa saya katakan Jessica tidak mendapatkan keadilan?
Iya, buat teman-teman yang mungkin sudah menonton pasti paham. Karena memang banyak banget ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang nggak masuk nalar ya. Contoh, barang bukti kopi sianidanya itu berpindah dari gelas ke botol. Kadar sianida 0,2 mg, warna muka saat meninggal itu berbeda, mana yang kena racun sianida, mana yang bukan aja di situ udah beda. Apalagi dengan pemaparan ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmaja, terus beberapa pakar lagi menjelaskan, di situ saya akhirnya coba berpikir, iya, Jessica Wongso tidak bersalah. Jessica Wongso adalah korban dari segelintir orang, sekelompok orang yang memiliki kepentingan-kepentingan. Apakah seorang Jessica Wongso yang seharusnya saat ini dia lagi menggapai masa depannya hanya karena sebuah tuduhan dia seorang akhirnya masa depannya semua suram dan mati? Tidak. Jessica Wongso harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan 7 tahun ini memang udah cukup lama, tapi saya rasa belum terlambat, masih ada waktu daripada Jessica Wongso harus menikmati 20 tahun ke depan, 13 tahun lagi. Saya percaya masih ada waktu untuk kita melakukan peninjauan kembali terhadap kasus matinya Wayan Mirna, agar semua ketemu titik terang benderang, Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Dan di sini saya percaya bahwa Kejaksaan Agung dan semua aparat terkait benar-benar bisa menggunakan hati nuraninya dalam melakukan peninjauan kembali. Jessica Wongso saya sangat yakin, seyakin-yakinnya dia bukanlah dari Wayan Mirna. Iya, walaupun awalnya saya bilang walau alam siapa selanjutnya, benar ada narasi yang saya buat seperti itu, walau alam ya, saya juga nggak tahu. Tetapi kok ya itu balik lagi saya bilang, hati nurani saya terpanggil bahwa saya harus bersuara untuk Jessica Wongso karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Jessica Wongso, kamu harus tetap semangat. Di sini saya berserta teman-teman akan berdoa mendukung kamu agar tiba waktunya kamu dapat menghirup udara bebas lagi, kamu bisa menggapai lagi cita-cita kamu, masa depan kamu. Tetap semangat buat Jessica Wongso ya, tetap semangat. Kami memang bukan ahli hukum, tapi kami sebagai manusia akan terus bersuara untuk kamu Jessica Wongso. Salam NKRI. Bapak Hakim yang terhormat, kalau Bapak mengatakan bahwa CCTV adalah sasaran empuk saat itu, maka Pak berikan kesempatan saat ini untuk mendukung dan mendorong pembukaan PK kembali, karena banyak sekali bukti-bukti baru yang ditemukan. Nah, saya tidak menyalahkan Bapak, pengalaman Bapak tentu lebih banyak dan Bapak lebih tahu hukum di Indonesia, dan Bapak juga tentunya meyakini saat itu karena banyak orang-orang di sekitar Bapak yang memberikan masukan, khususnya yang super ngotot. Kita akhirnya tahu Pak, siapa-siapa yang saat menghadap Bapak mungkin ya ngotot seperti itu, kemudian siapa-siapa yang menurut Bapak orang ini benar. Kadang Pak, orang yang kelihatan benar itu ternyata belum tentu benar Pak. Banyak sekali kejadian orang bersandiwara begitu rupa. Jangankan Bapak, Pak polisi yang biasa menyelidiki kasus kejahatan dengan berbagai warna dan berbagai macam cara Pak, ternyata juga bisa dikadali Pak. Jadi sekarang bagaimana caranya menghindari CCTV, bagaimana cara menjebak orang dengan CCTV, itu begitu mudah. Tapi memang CCTV itu banyak berarti dalam kehidupan ini, karena saat itu CCTV masih seperti cermin, khususnya yang ada di jalan-jalan Pak, yang masih ada di RV-nya. Nah, di sini CCTV yang Bapak lihat adalah CCTV yang sudah dipindah ke flash disk, yang bisa direkayasa. Buktinya waktu Brigadir J, Sambo dan tim merekayasa CCTV. Saya ndak usah menceritakan siapa-siapa saja lah Pak, Bapak tahu. Jangankan mereka Pak, para aparat, anak-anak zaman sekarang Pak diajari bagaimana supaya merubah video yang sudah ada Pak. Dan ini pun sangat berbahaya, makanya harus banyak ahli yang bisa menyelesaikan atau melihat bahwa CCTV ini orisinil apa enggak. Satu-satunya jalan adalah dengan cara melihat dari DRV CCTV Pak, jangan melalui
flash disk. Sebetulnya tahun-tahun yang lalu Pak, sebelum 2016 banyak kejadian karena video Pak. Bahkan video-video yang direkayasa itu banyak sekali. Namun mungkin Bapak tidak tahu kalau video itu diambil dari flash disk dan dengan flash disk itu video bisa direkayasa. Baiklah Pak, yang lalu biarlah berlalu. Gak usah diingat-ingat lagi. Orang yang ngotot sama Bapak berusaha meyakinkan Bapak supaya Jessica ini dihukum seberat-beratnya. Kemudian beberapa orang yang hadir di depan Bapak, orang yang sangat berpengaruh sehingga membuat Bapak percaya seperti saya dulu percaya sama mereka. Seperti kami, netizen Indonesia, citizen Indonesia, percaya sama mereka, bahkan mengagumi mereka luar biasa. Bapak, saya yakin Bapak terpengaruh. Maka dari itu Pak, sekarang Bapak pupuk keyakinan lagi Pak, supaya netizen Indonesia tidak menganggap Bapak jelek, tidak menganggap Bapak tidak paham masalah teknologi CCTV. Buka kembali Pak, PK kembali. Mungkin dengan cara seperti ini, nama baik Bapak di usia yang sudah tua itu bisa kembali. Karena apa? Karena membangun nama baik itu butuh waktu yang panjang. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Apabila usia Bapak sekarang sudah 60 tahun ke atas, peluang itu semakin kecil Bapak. Sebaiknya Bapak menyusun tim untuk membuka kembali kasusnya. Bapak menghubungi Presiden untuk membuka kembali kasusnya. Itu lebih baik Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam sukses.